Pikiran bawah sadar. Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Apakah Anda ingat ketika Anda mencoba mengendarai sepeda untuk pertama kalinya? Bisakah Anda menghitung berapa kali jumlah pengulangan yang diperlukan untuk melakukan suatu tarian yang sempurna tanpa membuat satu pun kesalahan? 1 kali? 10 kali? 100 kali? Pernahkah Anda mencoba untuk belajar menguasai suatu alat musik baru? Kemungkinan besar upaya pertama untuk menyinkronkan serangkaian tindakan kompleks baru tersebut akan selalu sulit. Kita membutuhkan pengulangan atau repetisi berkali-kali agar bisa menguasainya. Begitu kita menjadi lebih terampil, gerakan-gerakan ini kemudian akan mulai membutuhkan kesadaran yang kurang sadar, sampai semuanya mulai mengalir secara alami. Semua gerakan otomatis ini dipandu oleh salah satu kekuatan batin yang paling kuat yang menggerakkan perilaku manusia, yaitu pikiran bawah sadar. Dalam psikologi, pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang saat ini tidak berada dalam kesadaran. Kata bawah sadar melambangkan versi Inggris yang tersubkonsentrasi seperti yang diciptakan oleh psikolog Pierre Janet 1859-1947 yang berpendapat bahwa di balik lapisan fungsi pemikiran kritis dari pikiran sadar terdapat kesadaran kuat yang ia sebut pikiran bawah sadar. Pikiran sadar Anda terdiri dari hanya 12% dari otak Anda, sedangkan pikiran bawah sadar terdiri dari 88%. Apa artinya hal itu bagi kita? Ini berarti bahwa pikiran bawah sadar Anda mengendalikan hidup Anda. Hal ini benar adanya. Sebagian besar dari kita tidak atau belum memahami rasio kesadaran ini. Kita berpikir bahwa hidup kita hanya dikendalikan oleh pikiran sadar saja. Ternyata tidak. Pikiran bawah sadar kita adalah yang mengendalikan hidup kita. Pernahkah Anda mengendalikan peredaran darah dalam tubuh Anda? Tidak pernah. Karena semua dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Pernahkah kita menyadari atau mengendalikan rambut yang tumbuh setiap harinya? Tidak pernah, karena semua dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Pernahkah Anda mencoba mengendalikan pergantian sel dalam tubuh Anda yang terjadi setiap waktu? Tidak pernah, karena semua dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana mengendalikan pikiran bawah sadar kita untuk merancang kehidupan kita. Pikiran bawah sadar menyimpan semua pengalaman hidup Anda sebelumnya, keyakinan Anda, ingatan Anda, keterampilan Anda, semua situasi yang telah Anda lalui, dan semua gambar yang pernah Anda lihat. Singkat cerita, semua hal tersebut tersimpan di pikiran bawah sadar Anda dan menjadi software Anda. Cara terbaik untuk memahami pikiran bawah sadar adalah dengan melihat contoh orang yang ingin belajar cara mengendarai mobil. Pada awalnya Anda tidak akan dapat melakukan percakapan dengan siapapun saat mengemudi, karena Anda akan fokus pada berbagai gerakan yang terlibat. Itu karena Anda masih menggunakan pikiran sadar Anda untuk mengemudi. Pikiran bawah sadar Anda bersifat autopilot. Beberapa minggu kemudian, mengemudi menjadi sebuah habit alias kebiasaan alami yang terjadi secara otomatis tanpa Anda perlu memikirkannya di level pikiran sadar. Orang tersebut bahkan mulai bisa mengemudi sambil menggunakan ponselnya atau berbicara dengan teman-temannya saat mengemudi. Hal ini terjadi karena kebiasaan mengemudi telah dipindahkan ke pikiran bawah sadarnya, dan karenanya pikiran sadar menjadi bebas. Ini memungkinkan orang tersebut untuk berbicara di ponselnya ketika sedang mengemudi. Dia bahkan bisa melakukan kegiatan chatting sambil mentransfer uang menggunakan aplikasi ponsel pintar saat dia mengemudi. Saya juga suka melakukannya kok, jangan ditiru ya, hehehe. Pikiran bawah sadar bertanggung jawab atas perasaan dan emosi yang dipicu secara otomatis yang tiba-tiba Anda alami ketika menghadapi situasi baru. Jika Anda hendak memberikan presentasi, maka semua ketakutan dan perasaan cemas yang mungkin Anda alami sebenarnya diluncurkan dan dikendalikan oleh pikiran bawah sadar Anda. Sebaliknya, pikiran sadar bertanggung jawab atas logika, perhitungan, dan semua tindakan yang dilakukan saat Anda sadar. Pikiran bawah sadar juga mengontrol fungsi-fungsi lain dalam tubuh Anda seperti bernafas dan mengatur detak jantung. Ketika informasi tentang mengemudi disimpan ke pikiran bawah sadar Anda, hal itu akan disimpan sebagai sebuah program. Pikiran Anda mirip dengan komputer, dan informasi tentang mengemudi akan diinstal sebagai perangkat lunak yang dapat dijalankan secara otomatis kapanpun diperlukan.
Hal yang sama berlaku untuk banyak kegiatan dan emosi lainnya. Jika seseorang mengganggu Anda, program kemarahan yang dipasang di pikiran bawah sadar Anda akan diluncurkan, dan hasilnya adalah perilaku yang mungkin akan Anda sesali nantinya. Dengan memprogram pikiran bawah sadar dengan program baru, Anda dapat memperbaiki banyak masalah di tingkat kesadaran Anda atau kepribadian Anda. Pastikan saja sistem autopilot Anda mampu menjalankan sistem Anda tanpa merusak hidup Anda atau menyebabkan Anda mendapatkan masalah di kemudian hari.